Welcome to Seoul. Hai, ketemu lagi di channel YouTube Arni Simanjuntak. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan yang sudah berkunjung ke channel YouTube Arni Simanjuntak. Selama di Seoul, kita mau jalan kemana aja ya? Pastinya ada banyak tempat yang bisa kita kunjungi selama berada di Korea Selatan. Seoul, ibu kota Korea Selatan, adalah kota yang memadukan antara modernitas dengan tradisi, hiruk-pikuk perkotaan dengan keindahan alam, serta teknologi canggih dengan warisan budaya yang kaya. Berjalan-jalan di Seoul adalah pengalaman yang tak terlupakan, di mana kita bisa merasakan pesona kota ini yang beragam dan melakukan beberapa aktivitas yang menyenangkan. Di video episode kali ini, saya akan mengajak kita ke kawasan Zona Demilitarisasi atau DMZ Korea, yaitu perbatasan antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Untuk kesini, kita ikutan tur lokal ya, naik bus bersama peserta tur lainnya. Di pos penjagaan pada saat masuk dan keluar perbatasan, tentara Korea Selatan akan masuk ke dalam bus untuk cek paspor. Dilarang untuk mengambil gambar maupun video. Lokasi pertama yang kita kunjungi adalah Stasiun Imjingang dan Kereta Tua. Stasiun Imjingang terletak di Paju, Korea Selatan, dekat perbatasan dengan Korea Utara. Stasiun ini adalah pemberhentian terakhir bagi kereta yang menuju DMZ. Di sini kita dapat melihat sebuah kereta tua yang penuh dengan bekas-bekas peluru dan kerusakan lainnya akibat Perang Korea yang terjadi antara tahun 1950 sampai tahun 1953. Kereta ini dulunya digunakan untuk transportasi barang dan personal militer, dan kini menjadi monumen yang mengingatkan akan kerasnya masa perang. Kereta tua ini dibiarkan dalam keadaan rusak sebagai pengingat akan kerusakan yang diakibatkan oleh konflik. Warnanya yang kusam dan rangka yang hancur memberikan kesan yang mendalam bagi para pengunjung yang datang ke sini. Di sekitar kereta, terdapat informasi yang menceritakan kisah kereta tersebut selama masa perang. Di jantung zona demilitarisasi Korea, di sepanjang rel kereta yang sunyi, ada dua patung wanita yang duduk di sebuah bangku. Patung-patung ini bukan hanya karya seni, tetapi simbol dari sejarah yang mendalam dan harapan yang belum pudar. Dua patung wanita ini dirancang dengan perhatian pada detail yang mendalam, menunjukkan ekspresi kontemplatif dan damai. Mereka duduk berdampingan, seolah-olah menunggu sesuatu yang belum datang, mencerminkan ketegangan dan harapan yang menyelimuti kawasan ini. Patung ini diresmikan pada tahun 2004 sebagai bagian dari inisiatif untuk mengenang sejarah dan menginspirasi perdamaian. Rel kereta yang berada di dekat patung ini dulunya adalah jalur transportasi penting sebelum Perang Korea dan pembentukan DMZ. Di sini kita juga bisa melihat sebuah jembatan, namanya Jembatan Kebebasan atau Freedom Bridge. Jembatan ini memiliki sejarah yang kaya dan merupakan simbol kekuatan serta harapan bagi rakyat Korea. Dikenal dengan namanya yang bersejarah, jembatan ini tidak hanya menghubungkan dua sisi DMZ, tetapi juga mewakili keinginan untuk rekonsiliasi dan perdamaian. Jembatan ini dibangun pada tahun 1953 bersamaan dengan perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea. Dengan desain yang sederhana namun kokoh, Jembatan Kebebasan telah menjadi landmark penting dalam sejarah modern Korea. Selama konflik, Jembatan Kebebasan digunakan untuk memfasilitasi pertukaran tawanan perang dan merupakan saksi dari berbagai momen penting dalam sejarah Korea. Momen-momen ini memperkuat statusnya sebagai simbol harapan dan kebebasan. Di dekat stasiun, terdapat lonceng perdamaian dan monumen perdamaian yang dibangun sebagai simbol harapan untuk reunifikasi Korea. Lonceng perdamaian seringkali dibunyikan oleh pengunjung sebagai tanda doa dan harapan untuk perdamaian di semenanjung Korea. Monumen ini juga menjadi tempat di mana banyak pengunjung merenungkan masa lalu yang penuh gejolak dan berharap untuk masa depan yang lebih damai. Monumen perdamaian diresmikan pada tahun 2002 sebagai bagian dari inisiatif untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan DMZ. Ada juga Taman Perdamaian yang terletak di sekitar DMZ, tempat yang tenang dan damai, dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah. Taman ini dibangun sebagai tempat untuk merenung dan mengingat mereka yang telah gugur selama perang. Kamu bisa menekan tombol untuk memutar lagu yang mengandung pesan perdamaian, meningkatkan pengalaman emosional dan menekankan pesan-pesan perdamaian.
Setelah melewati Unification Village, kita lanjut masuk ke Third Tunnel dengan ketinggian 1,5 meter dan lebar 1 meter. Terowongan terlarang yang juga dikenal sebagai terowongan penyerangan adalah salah satu dari 4 terowongan yang ditemukan oleh Korea Selatan yang diyakini digali oleh Korea Utara untuk infiltrasi ke wilayah Korea Selatan. Kita dapat memasuki terowongan ini dan melihat sendiri bagaimana terowongan ini dibangun. Meski aksesnya terbatas dan diawasi ketat, pengalaman berjalan di dalam terowongan ini memberikan kesan mendalam tentang betapa dekatnya konflik yang pernah terjadi. Sayangnya, tidak diperbolehkan mengambil gambar maupun video di kawasan terowongan. Kita hanya bisa mengambil gambar di ruangan depan saja. Hanya bisa membawa botol air minum saat masuk ke terowongan. Barang-barang lainnya, termasuk handphone, wajib disimpan di loker yang sudah disediakan gratis untuk pengunjung. So, no foto, no video. Semua pengunjung diberikan helm proyek untuk melindungi kepala saat nanti berjalan di dalam terowongan yang sempit dan atapnya yang rendah. Aman buat kamu yang badannya nggak terlalu tinggi banget. Buat yang tinggi badannya di atas 1,5 meter, harus lebih banyak membungkukkan badan saat berjalan. Masuk terowongan kita wajib pakai helm proyek. Kalau tiba-tiba ada bunyi tuk, berarti ada yang kejedot helmnya. Terowongan ini adalah salah satu dari 4 jalur rahasia yang dibangun Korea Utara untuk menginvasi Korea Selatan. Ditemukan pada tahun 1978 oleh militer Korea Selatan. Salah satu tempat paling menarik di DMZ adalah observatorium yang menawarkan pemandangan langsung ke arah Korea Utara. Dari sini kita dapat melihat desa-desa yang terletak di sisi utara perbatasan dan merasakan ketegangan yang masih ada di antara kedua negara. Di Dora Observatory, melalui teleskop kita bisa melihat wilayah Korea Utara dengan tiang benderanya yang sangat tinggi. Melalui teleskop ini, kita bisa melihat lebih jelas kehidupan di seberang perbatasan. Sayangnya cuaca sedang penuh kabut, jadi pemandangan di seberang tidak terlalu jelas. Menutup perjalanan ke perbatasan, jangan lupa cicipi soybean ice cream yang terkenal di kawasan ini. Sekian dulu untuk perjalanan di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Jangan lupa ikuti semua aturan yang diinfokan oleh pemandu. Jangan coba-coba merekam gambar atau foto jika memang tidak diperbolehkan, karena semua titik diawasi dengan ketat oleh tentara. Terima kasih sudah menonton. Happy traveling and God bless. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.